Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah kita sudah memasuki hari ke-13 di bulan suci Ramadan. Semoga kita masih diberi kekuatan, kesabaran, dan keikhlasan dalam menjalankannya. Walaupun sedang melakukan aktivitas yang cukup berat. Tak lupa juga saya doakan buat kalian sesama pengusaha beras pemula ataupun yang udah senior dan juga yang baru akan mulai merintis. Semoga kalian diberikan kesehatan, dipermudah segala urusan, serta mendapatkan rezeki yang melimpah dan barokah. Amin. Dan alhamdulillah kita semua masyarakat Indonesia telah selesai melakukan pesta demokrasi pemilu. Dan beberapa waktu lalu Ketua KPU Hasyim Asy'ari sudah mengumumkan pemenang pemilu presiden dan wakil presiden menurut hasil rekapitulasi perhitungan suara di seluruh provinsi di Indonesia Raya tercinta ini. Setelah pengumuman Ketua KPU, akhirnya Bapak Haji Prabowo Subianto dan Bapak Gibran Rakabuming Raka menjadi pemenang suara terbanyak. Kita sebagai rakyat hanya bisa mendoakan semoga presiden terpilih saat ini dapat mengemban amanah yang rakyat berikan dan menjalankan tugas sesuai asas Pancasila. Amin. Semoga Bapak Presiden terpilih saat ini bisa memperhatikan kesejahteraan para petani yang usahanya menjadi komoditas pangan utama di negara kita dan akhirnya harga beras kembali membaik. Bukan hanya petani tapi semua pengusaha yang bergerak di bidang bahan pokok yang utama dan usaha-usaha lainnya. Tak lupa juga kita doakan Presiden dan Wakil Presiden terpilih saat ini diberikan kesehatan dan umur panjang serta dipermudah segala urusan dan mendapatkan rezeki yang halal, berkah dan barokah dan membawa Indonesia menuju perubahan yang lebih maju. Menjadikan rakyat lebih cerdas, sejahtera, dan berpendidikan, serta negara Indonesia tercinta menjadi negara yang lebih dihargai dan ditakuti dunia. Damai negeriku, damai Indonesiaku, sejahtera semua rakyat Indonesia tercinta dari Sabang sampai Merauke. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik kawan-kawan sekalian, di video kali ini saya cuma mau ngasih info yang mungkin ini bisa menjadi bahan inspirasi dan motivasi bagi kalian yang memang akan merintis usaha bisnis jual beli beras dengan menjadi seorang produsen beras. Oke kawan-kawan, saya hanya mau cerita tapi berdasarkan fakta bahwa jika kalian akan memulai usaha menjadi seorang produsen beras, bisa Anda lakukan dengan modal sekecil mungkin. Yang penting Anda punya tekad yang kuat, motivasi yang tinggi, serta ikhlas dan sabar dalam menjalaninya. Saat ini persaingan bisnis jual beli beras begitu ketat ya. Kenapa? Karena usaha ini paling mudah dilakukan dan nggak pernah ada rugi, serta memiliki prospek jangka panjang yang bagus asal cara menjalannya sesuai syariat agama, sesuai aturan, dan juga menerapkan manajemen bisnis dengan maksimal. Lantas dari mana Anda mulai dan strategi apa agar usaha bisnis jual beli beras bisa berjalan dengan sesuai harapan? Oke, saya akan coba jelaskan berdasarkan sumber dari salah seorang teman saya. Dia seorang produsen beras dan kebetulan dia salah seorang pemasok atau supplier terdekat ke toko beras saya. Jadi cuma lintas desa aja gitu ya. Jaraknya paling 1 km dari penggilingan padi dia ke toko beras saya. Tidak hanya itu, hasil usahanya dia sudah memiliki segalanya ya. Bahkan dia sudah berangkat haji. Dan perlu kalian ketahui, setiap pengusaha pabrik atau produsen beras pasti kebanyakan udah berangkat haji. Jadi langkah yang pertama, dia beli gabah langsung dari petani dan kadang dari pengepul ya. Kemudian dia bawa ke pabrik beras atau penggilingan padi. Kemudian dia jemur sendiri. Setelah itu dia giling sendiri. Kemudian pakai kemasannya juga yang bekas ya, dengan berbagai merek gitu ya. Kalau yang bekas kan agak murah belinya gitu ya. Kemudian pas dia gak dijahit juga ya, gak dijahit pakai mesin tapi pakai jarum manual gitu ya. Ya banyaknya cuma 300 kg gitu ya, 3 kintal. Ya mohon maaf ya bila suaranya agak berisik karena ini di pinggir jalan gitu ya, banyak kendaraan yang lewat gitu ya. Lalu dia jual ke toko beras saya dan dia sendiri yang mengantarkannya. Nah, jika kalian mau usaha seperti ini, saya jamin usaha kalian bakal cepat sukses dan berkembang. Kenapa? Karena segala dikerjakan sendiri, jadi tentu sedikit meminimalisir biaya atau modal. Keuntungan yang Anda dapat bisa lebih besar ketika Anda menjual ke warung sembako atau bahkan langsung ke konsumen akhir. Jadi ya perbandingannya keuntungannya bisa
sesuai keinginan kita gitu ya. Kalau jadi produsen gitu ya, pasti kalau jadi produsen kita jual ke toko, ke distributor, harganya misalnya per kilonya itu misalnya 10.000. Kalau ke toko beras 10.500 misalnya ya. Ke warung sembako 11.000 misalnya, ke konsumen langsung misalnya 11.500. Ini contoh gitu ya. Jadi seperti itu ya. Kalau produsen beras itu kita bebas menjual ke mana saja ya. Ya teman-teman, jangan berkecil hati jika kalian punya niat dan ingin membuka usaha sendiri menjadi produsen beras, silakan langsung eksekusi. Oke teman-teman, semoga ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.